Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, itu tidak ada yang bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat bernafas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, ini adalah semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang masih nikmat yang masih tampak pada diri kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita harus memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar nantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya orang yang bakhil dari umatku adalah apabila disebut namaku akan tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sulitnya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam tersebut? Tentunya tidak sulit. Maka dari kita biasakan karena faedahnya sangat besar, bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa dihindarkan menjadi umat yang bakhil, yang pelit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan kewajiban bagi umat Islam, dan salat ini tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Sampai dia meninggal dunia baru hilanglah kewajiban ibadah salat tersebut. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan orang dalam mengerjakan salat. Jadi Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan orang dalam mengerjakan ibadah salat. Dan nanti kita akan mengetahui sampai di mana ibadah salat kita ini, di tingkatan yang mana ibadah salat yang kita kerjakan ini. Nanti kita akan mengetahuinya. Yang pertama, tingkatan yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau menyebutkan tingkatan orang dalam melaksanakan ibadah salat. Di sini disebutkan ada 5 tingkatan. Nanti akan sebutkan satu persatu dari 5 tingkatan tersebut. Yang pertama, orang yang salat diiqab. Orang yang salat akan mendapat azab. Jadi orang yang salat masih mendapatkan azab. Jadi seperti apa kita bilang seperti buah simalakama. Dimakan salah, nggak dimakan juga salah. Maka seperti itu juga. Jadi salat salah, nggak salat juga salah. Salat mendapatkan ancaman juga, tidak salat juga mendapatkan ancaman. Ancamannya ketika dia tidak salat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka Saqar. Dan juga diancam kekafiran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pembatas antara
keimanan dan kekafiran adalah dengan salatnya. Ya, kita lihat orang-orang kafir, mereka tidak mengerjakan salat. Ya, hanya orang-orang Muslim saja yang dia mengerjakan salat. Jadi kalau ada orang Muslim dia tidak mengerjakan salat, ya maka dipertanyakanlah keimanannya, diragukan keimanannya. Yang namanya orang mukmin itu harus mengerjakan salat. Ya. Jadi ya tingkatan yang pertama ini ya dia mengerjakan salat juga masih mendapatkan ancaman juga. Ya. Kenapa? Ya. Tingkatan yang pertama ini adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ia melakukan salatnya ala kadarnya saja. Ya, sekedar untuk melepas kewajiban saja. Ya. Dari salatnya hanya melepas kewajiban saja. Ya. Salat dia, tapi dia salatnya seperti salatnya patok ayam. Tidak khusyuk dalam salatnya, tidak tumakninah dalam salatnya. Tidak ada ketenangan di hatinya ketika dia mengerjakan salat. Ya. Inilah orang yang dia mendapatkan ancaman, ya, yang akan mendapat azab, ya, ketika dia melaksanakan ibadah salat. Ya. Kalau gitu tidak usah salat, tidak, ya, tetap kena ancaman. Ya, ketika dia tidak melaksanakan salat, dia mendapatkan ancaman yang lebih ngeri lagi, akan dimasukkan ke dalam neraka sakor, ya, dan untuk di dunia, ya, dia ini adalah sudah ya mendekati batas kekufuran. Ketika dia meyakini bahwasanya salat ini tidak wajib. Ya. Kemudian ia tidak menyempurnakan wudhunya. Ya. Inilah orang-orang yang dia mendapatkan ancaman salat tapi masih mendapatkan azab. Ya. Dia tidak menyempurnakan wudhunya. Ya. Jadi ketika seorang tersebut melaksanakan salat, ya, akan tapi wudhunya tidak sempurna, ya, tentunya ibadah salat yang dia lakukan juga tidak sempurna, bahkan bisa jadi sampai ke derajat batal. Kalau udah batal salatnya berarti dia dalam kondisi tidak salat. Kalau dia sudah tidak salat, ya tentunya mendapatkan ya ancaman kekufuran, ya, seperti itu. Ya, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sempurnakan wudhu kita, ya, karena ada orang wudhu juga karena dia tergesa-gesa, ya, sehingga ya nanti di sikunya, ketika basuh sikunya, di sikunya masih kering. Ketika membasuh wajahnya, ya di bagian wajahnya sini masih ada yang kering. Jadi wudhunya cuman seperti gitu saja. Kaum muslimin, ya, makanya harus kita perhatikan betul-betul, ya, karena wudhu ini adalah merupakan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Jadi kalau wudhunya tidak sah, kalau wudhunya batal, ya batallah salatnya. Ibadah-ibadah yang berkaitan, ya, diawali dengan wudhu, ya batal semuanya ketika dia tidak menyempurnakan wudhunya. Ya, kemudian dia tidak memelihara waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, dan juga dia tidak melaksanakan syarat-syarat, ya, dan rukun-rukun di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, ya, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, ini bukan dalil, ya, untuk meninggalkan salat. Tapi orang yang sholat saja mendapatkan ancaman, ya, kecelakaan, bagaimana lagi dengan orang yang tidak sholat. Ya, karena orang sekarang ini banyak main di logika, ini ada dalil, kita nggak usah sholat karena sholat pun mendapatkan ancaman. Bukan seperti itu. Ya, kalau dia tidak sholat, dia juga mendapatkan ancaman. Ya, kalau orang yang sholat saja mendapatkan ancaman yang seperti ini, ya, bagaimana lagi dengan orang yang dia tidak mengerjakan sholat. Jadi kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, ada para ulama menjelaskan, ya, ada menjelaskan bahwasanya lalai di sini, ya, dia seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya dia tidak menyempurnakan wudhunya, dia tidak tumakninah dalam sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya, dan lain sebagainya. Ya, walaupun kadar kekhusyukan seseorang, ya, tentunya berbeda-beda. Ya. Seperti itu, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang lalai dari salatnya. Ya. Maka beliau menjawab, yaitu mengakhir-akhirkan waktunya. Ya, ini adalah perkataan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud orang yang lalai dalam salatnya di ayat tersebut, ya adalah orang yang mengakhir-akhirkan waktunya. Dia tidak memperhatikan waktunya. Ya, kadang zuhur sekarang ini 12:30, dia sholatnya jam 2 ataupun 2:30, ya. Ataupun bahkan ada yang sampai jam 3 baru dia mengerjakan sholat. Inilah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, dia undur-undur terus waktunya, ya. Sholat Isya begitu juga diundur, ya, sampai masuk waktu tengah malam, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan, ya, setelah beberapa jeda berikut ini.